Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Hantari akan mempresentasikan tentang pegadaian untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Daftar isi, latar belakang pegadaian, pengertian pegadaian, sejarah pegadaian, objek gadai, pihak gadai, sifat dan tujuan gadai, keuntungan usaha gadai, barang jaminan, studi kasus, dan kesimpulan. Latar belakang. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan. Sejarah lembaga ini sudah cukup lama, semenjak zaman kolonial. Ia sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Masalahnya, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Pengertian pegadaian. Gadai atau yang disebut juga pen merupakan salah satu kebendaan yang termasuk suatu lembaga jaminan yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh seseorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Sejarah pegadaian. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, VOC, di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta. Namun dalam perkembangan selanjutnya, usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara, PN, Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Objek gadai. Benda bergerak berwujud, contohnya seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, perhiasan, lukisan, barang bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya surat-surat berharga seperti tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, promes, konosemen, dan lain-lain. Pihak gadai. Pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai terdiri dari pihak yang memberikan jaminan gadai atau disebut juga dengan istilah pemberi gadai, dan pihak yang menerima jaminan gadai atau yang disebut juga pemegang gadai. Keberadaan pihak ketiga pemberi gadai ini adalah dalam hal benda jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah milik pihak ketiga dan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Sifat dan tujuan gadai. 1. Sifat gadai. A. Gadai adalah hak kebendaan. B. Hak gadai bersifat asesair. C. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. D. Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Tujuan gadai. 1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. 2. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Terakhir, membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Barang jaminan gadai. Untuk dapat diketahui berapa nilai taksiran yang digadaikan, besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Misalnya, 1. Perhiasan, 2. Kendaraan, 3. Elektronik, 4. Mesin, 5. Surat berharga, dan lain-lain. Keuntungan usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang
tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi, jaminan pun cukup sederhana. Apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu, sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Studi kasus, perusahaan pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai, di mana masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta gerak pada kantor cabang pegadaian, disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula. Ketentuan penyelenggaraan rumah gadai merupakan monopoli atau hanya boleh dilakukan oleh negara. Pihak swasta dilarang untuk menyelenggarakan. Tujuan ketentuan ini adalah untuk memberantas lintah darat, rentenir, atau praktik riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil. Selain itu, didasarkan neraca pembukaan perusahaan umum, pegadaian, dan Surat Menteri Keuangan RI nomor 1015/KMK-013/1991 tanggal 26 September 1991, modal awal perusahaan umum pegadaian ditetapkan sebesar 205 miliar rupiah. Sebagaimana tertuang dalam neraca pembukaan, modal awal yang disetor pemerintah adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjon atau perusahaan jawatan pegadaian. Kesimpulannya, pegadaian adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapang bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat atau pengijon yang dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.